Saudara, pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia sempat mengutarakan ancaman kepada petugas keamanan setelah diminta untuk menunggu. Pelaku juga bukan kali pertama mengintimidasi penjaga. Hairudin, seorang petugas keamanan kantor MUI, terluka di bagian pinggang lantaran terkena gesekan peluru. Dua pegawai MUI lain yaitu Bambel terkena peluru di bagian punggung. Sementara Tri yang merupakan staf MUI terluka akibat pecahan kaca pintu yang hancur. Hairudin menyebut pelaku bukan pertama kali mendatangi kantor MUI dan memberikan surat ancaman. Tapi beliau memaksa. Beliau bilang begini, kalau kamu tidak menerima saya ketemu ketua MUI, saya habisin kamu. Beliau bilang begitu. Dan setelah itu beliau jalan. Saya nggak tahu, beliau mengangkat buka tas, ternyata isinya pistol. Dan setelah itu dia mendudukkan saya. Saya lari ke sana karena panik. Saya ketembak. Tapi saya ketembak alhamdulillah, mungkin dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tidak tertembus, cuma baju aja yang belum. Ketemu dengan nama Mas Bambal. Saya ketemu Mas Bambal, tapi beliau itu mencurigakan dengan nada-nada mencurigakan, dengan bawa surat yang berkata-kata seperti ada pengancaman bagaimana gitu. Pelaku penembakan diketahui bernama Mustafa, warga Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, menyebut pelaku pernah melakukan perusakan kantor DPRD Lampung pada 2016 lalu. Sehari-hari pelaku bekerja sebagai petani dan tinggal bersama istrinya. Setelah pelaku dinyatakan tewas usai melakukan penembakan di kantor MUI, polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah pelaku di Rumah Sakit Polri. Memang inisial M ini yang melakukan teror penembakan di MUI ini memang memang agak pikirannya terganggu. Dia pernah mengaku sebagai nabi di kantornya dan tahun 2016 pernah melakukan juga tindakan pengerusakan di Bandar Lampung. Dan ditangkap tapi dilepaskan karena mungkin masuk dalam kategori dalam gangguan seperti itu. Itu yang baru kami dapat sekarang. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Roma Afria Idam di Lampung untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan di kantor MUI. Saya akan ke Triksi terlebih dulu. Triksi, untuk perkembangan penyelidikan kasus ini seperti apa sejauh ini? Ya, pas sekali kalau dari pihak kepolisian tentu saat ini masih melakukan pendalaman baik dari penggeledahan yang ada di wilayah Lampung, yakni kediaman dari pelaku sendiri, termasuk juga menanti apa hasil dari autopsi dan juga pemeriksaan obat-obatan yang ditemukan di barang bawaan pelaku yang kemarin sudah diamankan juga. Lalu kemudian kalau terkait di tempat kejadian perkara sendiri, memang saat ini kami melihat belum ada pembenahan ataupun pembersihan yang dilakukan di tempat ini, yang kalau dikatakan ini masih area atau wilayah dari kepolisian untuk dilakukan pendalaman, termasuk juga oleh TKP berikutnya jika memang diperlukan. Maka dari itu masih dipasang garis polisi untuk menandai bahwa memang di area tersebut adalah steril begitu. Lalu tadi juga kami sempat berbicara atau berbincang dengan Wasekjen dari Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia, yakni Ihsan Abdullah, yang mengatakan bahwa memang sampai saat ini total sudah ada 7 orang dari pegawai MUI sendiri yang dilakukan atau dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana semalam atau pada Selasa malam ini sudah ada 2 orang, lalu pada hari ini akan ada 5 orang yang dimintai keterangannya, rencana diagendakan pada pukul 10 pagi. Ini termasuk juga termasuk juga korban yang mendapatkan luka pada saat penembakan tersebut terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat ini, Paskalis dan juga saudara. Lalu yang kami coba garis bawahi ada 2 hal penting dari apa yang disampaikan atau keterangan yang kami ambil dari Wasekjen Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah. Yang pertama adalah terkait dengan ingin mengetahui motif dari pelaku melakukan penyerangan maupun juga penembakan di Majelis Ulama Indonesia ini sendiri. Diketahui ini bukan pertama kalinya melakukan penyerangan, bukan hanya di kantor pusat saja, tapi juga sudah pernah melakukan penyerangan di kantor MUI Lampung. Ini juga sudah dikonfirmasi dengan pihak Kombes Pratomo, yakni Kapolres Pesawaran, yang mengatakan memang bahwa pada waktu itu sempat ada penyerangan, namun
pada saat penyerangan baik di lokasi ini tidak ada aktivitas lagi dan juga memang sudah sore, jadi memang tidak ada korban sama sekali. Akan tetapi pada esok harinya ditemukan ada kaca yang dipecah, pintu kaca yang dipecah begitu. Itu setidaknya yang disampaikan atau diduga juga merupakan orang yang sama sebelum kemudian melakukan penyerangan di kantor pusat MUI ini sendiri, Paskalis dan juga saudara. Selain dengan motif upaya penembakan, tadi juga yang diminta adalah terkait dengan pengungkapan terkait penyebab kematian dari pelaku sendiri. Karena yang disampaikan beberapa kali adalah bagaimana ketika petugas keamanan di kantor pusat MUI ini mengamankan pelaku masih dalam keadaan baik. Untuk lebih jelasnya, Paskalis dan juga saudara, berikut kita dengarkan kutipan wawancara dengan Wasekjen Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia berikut ini. Semoga dalam waktu dekat bisa terungkap. Soal kematiannya ya nanti nunggu visum ya, kenapa sebabnya. Tapi dipastikan bahwa pada saat yang bersangkutan dibawa dari kantor MUI ke depan sana oleh para petugas kepolisian masih dalam keadaan baik. Ya, masih dalam keadaan baik. Ya, pasca penembakan yang terjadi di kantor MUI ini sendiri disampaikan memang tidak ada penambahan pengamanan yang diberikan begitu di kantor ini, dan termasuk juga operasional yang dilakukan di kantor ini pun masih berjalan normal begitu, masih menerima pelayanan masyarakat jika ingin datang atau memang berurusan begitu dengan petugas di kantor Majelis Ulama Indonesia. Jadi masih berkegiatan seperti biasanya normal dari pukul 8 hingga 4 sore dan pengamanan juga masih sekadarnya. Dan nanti ke depannya ini memang setiap pengunjung yang datang akan dimintai identitas untuk lebih jelasnya. Akan tapi terkait dengan apakah akan ada penambahan personil, kemudian juga apakah nanti diperlukan lagi pemeriksaan barang bawaan setiap pengunjung yang datang, ini masih dalam pembicaraan dari pengurus Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, Paskalis. Tapi yang jelas kalau dari pengunjung ini masih diperbolehkan untuk datang jika memang ada urusan atau memang memiliki kepentingan di Majelis Ulama Indonesia yang ada di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat ini. Lalu tadi juga disampaikan bahwa pasca penembakan ini memang nantinya akan dilakukan pertemuan dengan beberapa ormas Islam. Ini untuk dilakukan pengarahan begitu ya, untuk memperjelas mempersatukan duduk pikiran, karena memang kalau melihat dari apa surat yang diserahkan oleh pelaku ke kantor MUI ini, selain dengan adanya ancaman, pelaku ini mengaku sebagai utusan Nabi maupun juga perwakilan Nabi, sempat mengaku sebagai Tuhan. Tentu ini yang menjadi pembahasan begitu ya di kalangan pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang sudah dibahas, karena memang sepertinya ada kesalahpahaman, kemudian juga ada melenceng dari pemahaman yang ditangkap. Ini yang nantinya akan disampaikan atau dipaparkan kepada ormas-ormas Islam supaya selain meminimalisasi kembali kejadian yang serupa, ini juga untuk membuat pemahaman terhadap keagamaan itu semakin benar dan juga tidak melenceng. Itu setidaknya yang tadi disampaikan oleh Ketua Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Dan juga tadi kalau disampaikan oleh Wasekjen Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah ini mengatakan bahwa nantinya masih menunggu hasil dari pihak kepolisian melakukan pendalaman, termasuk juga berkoordinasi dengan pihak MUI yang ada di Lampung terkait dengan profiling dari pelaku tersebut. Tadi kami sempat bertanya apakah ada kemungkinan untuk bertemu dengan keluarga, mungkin ingin mencari tahu apa yang menjadi maksud dari pelaku, kemudian juga apa tujuannya pelaku ini datang berkali-kali ke kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menemui pimpinan, apa yang menjadi maksudnya, apa yang menjadi keinginannya. Namun dikatakan bahwa memang sampai saat ini untuk profiling, kemudian untuk apa yang sebenarnya didapatkan ketika berbicara dengan keluarga, ini masih diserahkan dengan pihak anggota Majelis Ulama Indonesia yang ada di Lampung. Jadi ini masih terus bekerja sama dan juga terus berkoordinasi, Paskalis dan juga saudara, baik yang ada di Jakarta maupun juga yang ada di Lampung. Tapi harapannya yang disampaikan tadi adalah bagaimana kasus ini dapat diusut tuntas, kemudian dicari tahu apakah memang ada keterkaitan maupun juga hubungan anggota lainnya begitu ya, masuk dengan organisasi lainnya. Ini yang perlu dicari tahu. Dan memang jika memang ada kemungkinan ataupun memang ada
hubungannya ini yang perlu didalami sehingga ini dapat memutus kemudian setiap perbuatan kriminalisme, kemudian juga termasuk penyerangan-penyerangan yang nantinya bisa terjadi lagi, baik bukan hanya di kantor Majelis Ulama Indonesia maupun juga di tempat-tempat lainnya. Ini yang menjadi harapan tadi yang disampaikan pada saat kami berbincang dengan Wasekjen Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah. Paskalis. Terima kasih Triksi Valencia melaporkan dari kantor MUI. Sementara di Lampung penyidikan masih dilakukan termasuk penggeledahan rumah pelaku dan untuk memastikan apakah ada jaringan pelaku seperti yang disampaikan Triksi tadi. Nah, bagaimana hasil penggeledahan di Lampung? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Roma Afi.